Amin. Halo Michael, Halo, apa kabar? Sehat? baik-baik. Puji Tuhan, sehat. Oke, gimana selama karantina? Bosan nggak? Selama karantina ya kegiatannya itu-itu aja sih. Nggak ada kegiatan lain yang banyak gitu kayak Hmm, di masuk sekolah. hmm. Kalau kalian gimana, Felix Marsyadian? Baik, baik. Puji Tuhan, baik. Gitu Bosan Pak. sih kan, soalnya kak bertemu dengan teman-teman. Iya, bosen itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Michael, aku mau tanya nih ke kamu ya. Ya, Menurutmu sekarang keadaan di Indonesia itu gimana sih? Kan kita semua tahu ya kalau Indonesia itu sudah merdeka. Tapi tanpa kita sadari Indonesia ini sebenarnya sampai sekarang itu masih dijajah oleh negara luar. Bukan dijajah dalam artian berperang ya, tapi melainkan dijajah dalam hal gaya hidup, budaya dan semacamnya lah ya. Contohnya kayak budaya negara Korea ya yang merajalela di Indonesia. Kayak lagu-lagu Korea, boyband girlbandnya Korea, kayak BTS, Blackpink kan rame banget tuh di Indonesia ya. Fansnya banyak banget. ya, ya. Terus artis-artis Korea, penyanyi Korea, masih banyak lagi lah ya. Terus kayak dalam hal gaya hidup atau fashionnya itu kan berpengaruh dalam hal berpakaian, kayak rambut, produk-produk kecantikan, dan masih banyak lagi. Nah, menurut kamu itu gimana sih pendapatmu dalam hal ini? Oke, yang pertama aku setuju ya. Memang di Indonesia ini masih banyak dijajah oleh beberapa negara luar dalam hal kayak budaya, gaya hidup, dan lainnya. Ya, salah satunya oleh negara Korea. Hmm, Menurut pendapatku sih, ya karena memang negara kita ini kurang maju dibandingkan dengan negara Korea. hmm, Namanya saja negara Korea sudah negara maju dan kita masih negara berkembang. ya, Itu kan sudah hal yang terbukti fakta. Tetap perekonomian mereka pun maju, perindustrian mereka maju, bidang teknologi pun juga maju. Nah, menurutku dengan begitu, dengan adanya fakta-fakta yang tadi, pasti orang muda atau generasi muda zaman sekarang lebih mempunyai mindset kayak mending kita ikut dari luar saja, kita ikut tren mereka saja karena mereka lebih maju, mereka lebih keren, mereka lebih wow hmm, dibandingkan dengan negara kita. Itu sih menurutku. Oke, aku juga setuju ya. Emang fakta kalau Indonesia ini dijajah sama Korea dalam hal yang udah disebutkan tadi. Memang disayangkan sih karena kita ini orang Indonesia, tapi seringkali kita meniru perilaku orang Korea. Dan setahu aku juga budaya Korea ini merajalela di Indonesia baru belakangan ini aja ya, kayak hmm, dalam tahun-tahun dekat ini aja gitu. Lalu menurutku juga orang Indonesia ini terlalu menghubung-hubungkan segala hal ke Korea. Kayak hal apapun yang berbau Korea itu pasti bisa booming gitu loh di Indonesia. hmm, Gak hmm. cuman dari bidang musik, tapi juga seperti kayak budaya atau skincare-nya atau kecantikan orang Korea dan ya katakanlah opa-opa Korea yang ganteng gitu lah. Nah, Ya, hal-hal ya. itu kan pasti bisa jadi bahan omongan kan, jadi trendsetter di Indonesia. Dan di sini aku juga pengen bilang, gak semua orang Indonesia atau orang-orang yang memang ngefans sama Korea seperti itu ya, tapi yang aku lihat secara nyata di masyarakat itu kebanyakan seperti itu, gitu sih menurutku. Ya kalau menurut aku sih gini, itu dapat terjadi ya karena pasti didukung lah dengan teknologi yang semakin berkembang, ya seperti halnya internet dan media sosial lainnya. Para pendukung lain pun pada perkembangan budaya Korea yang sangat cepat terjadi karena globalisasi saat ini. Serta seiring berjalannya waktu, budaya Korea itu meluas dan berkembang dengan sangat cepat di dunia internasional sekarang ini. Juga termasuk di dalamnya ialah Indonesia. Bahkan budaya Korea banyak masuk ke kehidupan sehari-hari. Dari banyak orang di Indonesia, khususnya sih dari kaum cewek yang sangat antusias gitu. Hmm, Ya pada ya, ya. penyebarannya, budaya Korea yang cepat dan meluas gini pasti tersebut didukung oleh perkembangan teknologi yang maju seperti internet dan media sosial sekarang ini. Sebenarnya, budaya Korea sudah masuk ke Indonesia sangat lama, dari tahun 2000-an, sampai dengan dimulainya penayangan drama Korea di saluran televisi di Indonesia. Mungkin berawal dari tayangan drama Korea, ya sampai proses penyebaran budaya Korea di Indonesia pun sangat berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan adanya beragam teknologi dan media yang mendukung proses tersebut.
Dalam proses perkembangannya pun, ya tidak berhenti dari sini. Juga dapat dilihat masuknya budaya K-pop ke Indonesia. Budaya K-pop ini masuk dengan sangat cepat dan meluas di Indonesia melalui internet dan media sosial. Budaya K-pop dapat dikatakan sebagai sebuah pendobrak di mana semakin banyaknya orang yang menjadi penggemarnya dan terpengaruh oleh budaya tersebut, khususnya dari kaum remaja dan wanita. Kan rata-rata penggemar K-pop di dunia itu usianya remaja ya sampai usia dewasa muda gitu ya kan. Iya, iya. Nah, sekarang ini budaya Korea dapat dikatakan salah satu faktor kuat dalam kehidupan. Seseorang yang dapat mempengaruhi dirinya dalam tingkah laku, cara berbicara, dan cara berpakaiannya. Banyak orang-orang yang terpengaruh dalam faktor tersebut, ya karena disebabkan oleh menyaksikannya konten-konten budaya Korea di media massa ataupun media sosial. Dengan adanya globalisasi saat ini, semakin banyak orang yang dapat mengakses beragam konten yang diinginkannya. Dengan sangat mudah, gitu sih menurut pendapatku. Iya sih benar. Memang budaya Korea ini benar-benar meledak ya. Mulai dari awal tahun 2000-an sampai sekarang tuh perkembangannya emang gila banget. Aku juga kaget sih. Kan awalnya memang budaya-budaya Korea dulu pas saat kita masih kecil atau SD itu gak terlalu booming kan. Iya, iya. Ternyata waktu kita sudah mulai beranjak dewasa, di sekitar umur SMP sampai SMA ini, wah perkembangannya gila banget. Berkembang pesat. Ya emang betul kalau faktor terbesar salah satunya yaitu dengan adanya internet. Perkembangan teknologi yang begitu wow itu memberikan dampak yang besar bagi kita semua. Sekarang itu apa sih yang nggak bisa kalau ada internet? Kita mau nonton YouTube, main Instagram, chattingan, semua bisa pakai internet ya kan? Iya. Semua bisa dilakukan oleh internet. Kalau kita kayak ingin tahu sesuatu, pasti ya menggunakan internet, searching Google. Internet ini salah satu faktor terbesar terhadap berkembangnya budaya Korea yang ada di Indonesia ini. Penggemar K-pop di Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, Indonesia berada di posisi kedua dengan 9,9% total tayangan K-pop di YouTube Indonesia. Ya, oke. By the way ya, ngomong-ngomong tentang Indonesia yang dijajah ya oleh budaya-budaya Korea. Menurutku sebenarnya Indonesia itu punya berbagai potensi yang dapat bersaing dengan Korea. Jadi maksudnya kayak Indonesia itu juga dapat dikenal oleh dunia. Jadi kayak dengan adanya berbagai potensi ini, Indonesia itu juga bisa dikenal dunia. Bukan hanya Korea saja yang dapat dikenal oleh negara-negara lain. Nah, salah satu contoh potensi yang dimiliki Indonesia itu dengan keindahan alam dan kekayaan alam ya yang ada di Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia sudah terkenal sejak dulu ya. Kan dulu bahkan negara kita pernah dijajah karena kekayaan alam yang kita punya, yaitu salah satu contohnya yaitu rempah-rempah ya waktu itu ya. Ya benar. Lalu kalau keindahan alam di Indonesia itu sudah pasti ya, kan nggak usah ditanyain lagi lah ya. Contohnya itu Bali. Siapa sih yang nggak tahu Bali itu? Kan semua orang tuh pasti tahu Bali ya. Bali terkenal dengan keindahan alam yang dimilikinya. Banyak tempat-tempat indah yang dijadikan sebagai tempat pariwisata di Bali. Contohnya kayak Tanah Lot, Pantai Kute, Uluwatu, Pantai Pandawa, Jimbaran, Tanjung Benoa, ya masih banyak lagi lah ya pokoknya. Setiap kita ke salah satu destinasi pariwisata di Bali, nggak mungkin kan nggak ada bule, bener kan? Benar. Nah, selalu ada bule. Bahkan di jalan biasa pun kadang kita juga sering menjumpai para bule kan. Nah, menurutku ini tuh menunjukkan kalau Indonesia itu sebenarnya nggak kalah dalam semua hal atau dalam semua bidang. Buktinya Indonesia itu dikenal oleh berbagai negara karena kekayaan dan keindahan alam yang dimilikinya. Dan Bali itu hanya salah satu contoh dari banyak tempat di Indonesia yang nggak kalah indah dari Bali. Contoh lain keindahan alam yang ada di Indonesia selain Bali itu ada Pulau Weh, Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia. Terus Pulau Belitung, Gunung Bromo, Bunaken, Raja Ampat, Pulau Komodo. Terus yang di Jawa Timur itu ada Kawah Ijen. Nah, masih banyak lagi lah ya pokoknya. Terus contoh lain yang menarik lagi itu tempat peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia ya, yang dijadikan sebagai tempat wisata kayak candi-candi yang ada di Indonesia. Candi Prambanan di Jogja, Candi Borobudur,
Candi Muara Takus. Itu kan candi-candi yang dijadikan sebagai tempat wisata karena bersejarah dan menarik. Nah, menurutku itu termasuk salah satu keindahan dan keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan keindahan alam tersebut, Indonesia itu bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata itu. Karena dari sektor pariwisata tersebut, banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan untuk menjadi usaha, untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Kayak mendapatkan devisa melalui wisatawan mancanegara yang datang dan menukarkan mata uang mereka dengan rupiah. Lalu dengan adanya tempat pariwisata di Indonesia, kita dapat mengenalkan kebudayaan asli Indonesia kepada dunia. Nah, jadi maksud dari mengenalkan kebudayaan asli Indonesia itu kayak seperti saat mengunjungi komplek makam Raja Mataram Kota Gede di Jogja ya contohnya ya. Wisatawan itu diwajibkan untuk memakai jarit dan perempuan itu diwajibkan untuk memakai kebaya. Nah, ini itu kan dimaksudkan untuk menghargai leluhur-leluhur terdahulu kita dan mengenalkan kebudayaan asli Jogja kepada wisatawan yang datang. Iya, bener banget itu. Indonesia punya berbagai potensi untuk bersaing dengan negara-negara luar lainnya, termasuk Korea. Selain itu, banyaknya keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yaitu berlimpah. Indonesia juga mempunyai alam laut yang memiliki kawasan terumbu karang di dalamnya. Terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang di dunia, serta lebih dari 3.000 spesies ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Kekayaan biota laut tersebut menciptakan sekitar 600 titik selam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Raja Ampat di Provinsi Papua Barat adalah taman laut terbesar di Indonesia, sehingga memiliki beraneka ragam biota laut yang dikenal sebagai lokasi selam scuba yang baik karena memiliki daya pandang yang mencapai hingga 30 meter pada siang hari. Hasil riset Lembaga Konservasi Internasional pada tahun 2001 dan 2002 menemukan setidaknya ada 1.300 spesies ikan, 600 jenis terumbu karang, dan 700 jenis kerang di kawasan Raja Ampat. Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara memiliki 25 titik selam dengan kedalaman hingga 1.556 meter. Hampir 70% spesies ikan di Pasifik Barat dapat ditemukan di Taman Nasional ini. Bahkan, terumbu karang di Taman Nasional ini disebut 7 kali lebih bervariasi dibandingkan dengan Hawaii. Terus selain laut, ada juga kekayaan alam hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Kekayaan alam hutan yang dimiliki ini termasuk salah satu terbesar di dunia, selain Brasil dan Zaire. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan RI, pada tahun 2011 hutan Indonesia sekitar 99,6 juta hektar, tapi luas hutan semakin menurun. Laju kerusakan hutan Indonesia sekitar 610.375,92 hektar per tahun. Dan tercatat, sebagai ketiga terbesar di dunia, Indonesia menjadi pengekspor hasil hutan ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Jepang. Karena luas di hutan tiap negara beragam. Tidak semua negara punya sumber daya hasil hutan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Benar. Hasil hutan ini meliputi kayu, penyelesaian sumber daya hayati yang hidup di dalamnya, dan menjadi sumber pangan dan obat-obatan. Karena keragaman hayati di hutan Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Oke Michael. Di sini aku mau nanya nih. Kan Sebastian sama kamu kan bilang kalau dengan kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini berpotensi sebagai suatu hal yang dapat bersaing kan dengan negara-negara lain, termasuk Korea. Nah, aku mau tanya, apa sih alasannya kok kamu sama Sebastian itu bisa bilang kalau keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia itu berpotensi sebagai hal yang dapat bersaing dengan negara Korea dan negara lainnya? Oke. Jadi gini, yang pertama, kenapa aku bilang kalau kekayaan alam sama keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia itu dapat bersaing dengan negara lainnya, termasuk salah satunya yaitu Korea. Karena dengan kekayaan dan keindahan alam yang berlimpah
yang dimiliki oleh negara Indonesia itu membuat Indonesia unggul dalam hal itu, membuat Indonesia berbeda dengan negara-negara yang lain. Nah, dengan adanya keunggulan ini, hal ini akan membuat Indonesia semakin dikenali oleh berbagai orang di luar sana. Dikenal karena memiliki kekayaan alam yang melimpah dan keindahan alam yang banyak. Maka, dari itu, akan banyak orang-orang yang tertarik untuk mengunjungi Indonesia, untuk melihat secara langsung keindahan alamnya, bukan hanya dengar dari orang lain saja. Nah, terus, kan zaman sekarang itu sudah zaman yang canggih ya, zaman modern. Siapa sih yang nggak main sosial media? Cuma setidaknya mereka pasti sudah punya Facebook atau punya Instagram atau media sosial yang lainnya. Kan datang ke sini, ke Indonesia, lalu mereka datang ke tempat-tempat pariwisata atau tempat yang mereka inginkan. Katakanlah sebagai contoh mereka pergi ke Raja Ampat. Lalu mereka melihat keindahan dan kekayaan alam di Raja Ampat. Mereka pasti akan memposting foto, video keindahan alam yang ada di sini ke Facebook atau ke Instagram untuk memberitahu teman-teman mereka, followers mereka, ke semua orang yang mereka kenal atau yang sedang berada di tempat yang memberitahu bahwa mereka itu sedang berada di tempat yang luar biasa indah. Iya. Nah, dengan demikian otomatis nama Indonesia akan semakin terkenal dan akan semakin diketahui oleh dunia. Semakin banyak yang tahu tentang Indonesia. Karena kekayaan alam dan keindahan alam yang dimiliki oleh negara kita. Itu yang pertama. Terus ada lagi yang kedua. Dengan semakin dikenal oleh orang luar, maka akan semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia. Lalu tertarik untuk pergi ke tempat pariwisata yang punya keindahan dan kekayaan alam tersebut. Nah, dengan pergi ke tempat pariwisata, mereka kan pasti bayar dong. Gak mungkin kan gratis. Iya. Ke tempat pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu. Oh, terima kasih ya sudah mau menjawab pertanyaanku yang sudah saya berikan tadi. Memang sumber daya alam dan tingkat perekonomiannya pada suatu negara yang sangat memiliki kaitan yang erat, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoretis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tapi kan ya dari kenyataannya, hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya. Ia seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Dalam kasus ini, juga dalam bidang ekonomi sering pula disebut Dutch disease. Hal ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih rendah daripada negara-negara yang bergerak di sektor industri dan jasa. Maksudku. Di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam ya juga cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya. Korupsi perang saudara, lemahnya pemerintahan, dan demokrasi pasti menjadi salah satu faktor yang sangat menghambat perkembangan perekonomian negara-negara tersebut. Oke. Aku kok kurang setuju ya sama kamu, Syah. Kenapa? Soalnya gini. Memang apa yang kamu bilang tadi itu ada benernya sih. Tapi menurutku pribadi nggak cuman negara-negara yang memiliki sumber daya alam limpah itu punya masalah yang sama kayak kita. Aku yakin pasti setiap negara di dunia ini pasti punya masalah yang dihadapinya sendirilah dan pastinya berbeda-beda. Lalu menurutku juga semua permasalahan yang ada yang terjadi pasti ada solusinya dong, mau itu lama atau cepat penyelesaiannya gitu sih. Ini, Marsha nggak salah, tapi Dian juga nggak salah. Memang kadang terjadi hal seperti itu, kayak yang dibilang Marsha tadi. Tapi yang dibilang Dian itu juga benar. Ada penyelesaiannya untuk masalah itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembenahan sistem pemerintahan, pengalihan investasi, dan penyokongan ekonomi ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberdayaan sumber daya alam.
Oke Michael, kembali ke potensi-potensi yang ada di Indonesia ya. Selain kekayaan dan keindahan alam yang Indonesia punya, menurutku sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai potensi untuk bersaing dengan negara Korea. Misalnya seperti wayang ya, kan nggak sedikit orang asing yang tertarik sama wayang. Dan kalau mereka sedang datang ke sini, datang ke Indonesia, kebanyakan itu dari mereka itu akan menyempatkan diri untuk melihat pertunjukan wayang yang diadakan. Terus angklung, selain menjadi warisan budaya alat musik Indonesia yang digemari oleh sebagian besar kalangan, angklung pun ternyata itu digemari loh di luar negeri, di negara-negara seperti Korea, Jepang, dan Malaysia. Ternyata di negara-negara tersebut itu telah mengenalkan angklung pada anak-anak usia sekolah di negara mereka masing-masing. Terus kayak masih ada beberapa tarian daerah kayak tari kecak, tari barong, terus budaya yang lain itu ada kayak reok ponorogo. Nah, budaya-budaya asli Indonesia ini menurutku seringkali menarik perhatian para warga asing, para wisatawan untuk ingin mengetahui lebih dalam tentang budaya-budaya asli Indonesia ini. Benar, masih ada kok hal-hal yang bisa dijadikan sebagai potensi untuk bersaing dengan negara Korea. Selain kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Kayak beberapa hal yang sudah kamu sebutin barusan ya. Nah, selain hal yang udah kamu sebutin itu, ada batik. Semua orang Indonesia pasti tahu batik kan? Kita sebagai orang Indonesia harusnya sudah pasti punya baju batik ya. Batik ini sudah mendunia ya. Sudah menjadi sebuah kebanggaan sebagai salah satu budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Batik terkenal akan simbol-simbolnya dan filosofinya. Corak dan motifnya tak pernah sama. Batik menyimpan filosofi dan makna yang mendalam. Setiap proses simbolnya merupakan manifestasi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Bahkan, batik telah diakui oleh dunia dan dijadikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Terus selain batik, masih ada satu bahasa daerah yang bisa dijadikan sebagai potensi untuk bersaing di Indonesia. Maksudnya untuk bersaing negara-negara luar lainnya, itu bahasa Jawa. Ada satu negara di Amerika Selatan yang memakai bahasa Jawa untuk bahasa sehari-hari mereka. Namanya Suriname. Bahkan, warga negara di sana banyak yang merupakan keturunan Jawa. Terus selain di Suriname, ada YouTuber dari Korea Selatan yang pakai bahasa Jawa di dalam video-videonya. Nama channel ini Korea Real Meat. Nah, kenapa aku bilang kalau bahasa Jawa bisa menjadi sebuah potensi untuk bersaing dengan Korea? Soalnya gini, menurutku dengan mereka mendengar bahasa Jawa, mereka kan nggak tahu artinya gitu ya. Nah, benar. mungkin dengan mendengar bahasa yang mereka nggak tahu ini, mereka bisa berpikir bahasa ini dari mana sih? Kok nggak pernah dengar sebelumnya? Kok rasanya aneh, tapi sedikit menarik gitu. Nah, dengan mencari tahu, mereka akhirnya bisa tahu kalau ini itu bahasa dari negara Indonesia. Dengan demikian, akan semakin banyak orang yang tahu tentang Indonesia. Kalau menurutku sih gitu ya. Oke, kali ini aku mau tanya nih. Kalau musik Indonesia menurutmu bisa nggak ya dijadikan sebagai potensi untuk bersaing dalam hal ini? Nah ini menurutku bisa ya. Kan waktu itu ada sempat lagu Indonesia yang viral ya. Terus banyak di cover sama orang-orang luar negeri termasuk orang Korea di YouTube ya. Kalau nggak salah itu lagunya Unmesh ya yang Cinta Luar Biasa kalau nggak salah ya. Iya. Iya, bener banget, setuju sih. Emang waktu itu lagunya pernah viral ya, dan orang luar tuh banyak banget yang cover lagu itu. Dan aku rasa kayaknya nggak cuman dari negara-negara Asia aja deh. Bahkan dari negara-negara Barat sampai Timur Tengah tuh juga ada yang cover lagu itu di YouTube ya, karena emang bagus banget sih lagunya. Ya, selama musiknya itu berkualitas, menurutku sih pasti bisa menjadi sebuah potensi yang bagus. Oh iya, bener banget. Oke. Michael, terakhir aku mau tanya nih. Menurutmu gimana sih caranya biar berbagai potensi yang sudah disebutkan tadi selama kita ngobrol ya,
dapat berkembang agar kita benar-benar negara kita itu benar-benar mampu bersaing dengan negara-negara lain termasuk Korea? Oke, yang pertama, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia seharusnya mampu mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik. Iya. Nah, dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, tidak terlepas dari peran masyarakat dan pemerintah. Tapi, dalam pengembangannya, pemerintah perlu memperhatikan sistem kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat, sehingga upaya untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya alam tidak berbenturan dengan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Pemerintah sendiri juga harus tegas dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam ini. Kayak contohnya aja, jika ada yang melanggar hukum, itu harus diberi sanksi yang berat. Oke. Terus yang kedua, tentang budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Menurutku, kita para warga Indonesia harus bangga dengan apa yang kita miliki sendiri. Jangan hanya melirik budaya-budaya orang luar saja. Nah, dalam hal ini, perlu yang namanya literasi sejak dini. Contohnya, misal kayak di sekolah, diadakan jam khusus untuk literasi tentang budaya-budaya Indonesia. Terus, dengan memberitahu para anak muda zaman sekarang, di sekolah tentang indahnya dan banyaknya budaya-budaya asli di Indonesia, berbagai kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh Indonesia, agar anak-anak itu tahu, oh ternyata itu Indonesia itu seperti ini ya, Indonesia itu indah ya, ternyata nggak kalah sama budaya-budaya yang luar, seperti itu. Iya, iya. Nah yang terakhir, menurutku semua hal itu harus dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing dalam hal kekayaan dan keindahan alam Indonesia, maupun dalam hal budaya dan bahasa kita. Kita harus menjaga dan melestarikan kekayaan dan keindahan alam yang ada. Contohnya, hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan yaitu dengan nggak membuang sampah sembarangan. Kan banyak tuh orang-orang yang sukanya buang sampah sembarangan. Iya, Kelihatannya benar. hal Ya simpel. benar, banyak banget itu. Nah, dengan demikian kita sudah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Terus, kalau dalam hal budaya dan bahasa, kita tuh harus mendukung budaya-budaya asli Indonesia. Contohnya itu kayak memakai batik dan mempromosikan batik yang merupakan budaya asli Indonesia. Jadi, kita tidak hanya memakai produk-produk terkenal dari luar negeri, tapi kita juga harus bangga memakai produk dalam negeri budaya kita sendiri, supaya budaya itu tidak hilang. Begitu. Ya, ya. Setuju ya. Kan memang ya banyak cara ya untuk mengembangkan berbagai budaya yang ada di Indonesia, berbagai potensi yang ada di Indonesia. Iya, Tapi memang ya semua hal itu harus dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia akan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke Michael, Iya. makasih ya udah mau gabung buat ngobrol bahas tentang masalah ini bareng kita ya. Ya, makasih ya sudah mau. sama-sama. Makasih ya, Sama-sama. Michael. Semoga sehat Iya, selalu ya, sama-sama. Michael, ya. Oke, kalau gitu kita tutup pembicaraan kita kali ini. Ya sudah. Oke, dadah. Audio Jungle.